Oke, masih dengan Profesor Kardus. Dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas tentang kuantum kriptografi, tentang bagaimana sistem komputer kuantum diproyeksikan memiliki supremasi tinggi dalam hal sistem keamanan data daripada jenis kriptografi pada sistem komputer klasik. Tapi sebelum Profesor Kardus menjabarkan lebih dalam, kalian wajib tahu apa itu kriptografi dan sistem enkripsi jaringan data. Ya, kriptografi merupakan metode atau sistem yang umum digunakan pada dunia IT, komputasi, dan telekomunikasi untuk melindungi setiap akses informasi data pada setiap pengguna. Sistem kriptografi umumnya menggunakan konsep matematika berbasis aturan yang kita kenal sebagai algoritma untuk mengubah setiap informasi menjadi bentuk sandi khusus yang sulit untuk diuraikan atau dipecahkan. Berbagai algoritma tersebut nantinya digunakan untuk membuat kunci kriptografi agar data-data tersebut aman dan tidak dapat disabotase oleh pihak ketiga yang berniat buruk, seperti halnya para peretas jaringan atau hacker. Metode menyandikan setiap informasi dalam dunia kriptografi disebut sebagai enkripsi. Dan untuk mengembalikan bentuk data atau pesan yang disandikan atau enkripsi menjadi bentuk semula disebut sebagai dekripsi. Ya, asal Anda tahu, diketahui tiap hari ada 5,35 miliar pengguna internet yang berkomunikasi atau bertransaksi atau berselancar di dunia maya dengan total produksi lalu lintas data sekitar 120 zettabyte per tahun atau sekitar 120 miliar terabyte data. Data-data tersebut mengalir di setiap jaringan berbentuk kode-kode bit. Lalu lintas data tersebut mengangkut berbagai aspek penting, baik transaksi ekonomi atau pertukaran informasi rahasia dan sebagainya. Karena itu, risiko keamanan juga sangat tinggi. Bukan tidak mungkin para penyabotase informasi elektronik atau para peretas dapat mencuri data-data tersebut di tengah jalan untuk berbagai kepentingan pribadi. Maka dari itu, setiap pengembang dan pengguna jaringan IT global memerlukan sistem pelindung yang disebut sebagai kriptografi, terutama sistem enkripsi. Contoh, ketika Anda mengakses informasi melalui jaringan internet atau telekomunikasi di tempat umum, seperti halnya jaringan WiFi atau hotspot umum, kalian harus menggunakan situs atau aplikasi sistem yang aman atau sudah terjamin. Karena pada saat-saat tersebut bukan tidak mungkin pihak ketiga dapat melakukan sabotase aktivitas dan mencuri data Anda. Karena itu alangkah baiknya jika Anda menggunakan peramban dan sistem dengan URL yang sudah terlindung, seperti halnya alamat-alamat URL yang ada akhiran S atau kode gembok berwarna hijau, seperti halnya HTTPS. Pada keadaan seperti itu, artinya situs atau peramban aplikasi yang Anda gunakan sudah tersecure atau terproteksi dengan sistem enkripsi. Yang artinya, seandainya Anda berkomunikasi dengan seseorang, setiap informasi yang Anda bagikan akan terkode otomatis secara acak dan terlindung melalui sistem algoritma enkripsi. Ya, penyedia layanan informasi dan telekomunikasi teratas seperti halnya Facebook, Messenger, WA, Telegram, dan lain-lain umumnya memiliki sistem enkripsi yang cukup kuat untuk melindungi komunikasi kalian dengan aman. Enkripsi adalah proses mengubah teks biasa menjadi bentuk teks yang tersandi atau ciphertext. Ya, ketika Anda mengirim sebuah pesan atau informasi, jika kalian menggunakan sistem yang memiliki enkripsi, maka pesan tersebut sebelum dalam perjalanan pengiriman akan dikunci menggunakan kode sandi. Pada kondisi tersebut, para peretas akan kesulitan jika mereka berniat untuk mencuri informasi itu, karena saat pesan atau informasi tersebut terenkripsi, pesan-pesan tersebut akan berwujud kode acak rumit, umumnya angka-angka bilangan prima kompleks yang dibuat secara algoritmik. Barulah setelah sampai di tujuan, angka-angka tersebut akan dideskripsi atau diterjemahkan kembali ke teks asli. Hanya penerima pesanlah yang dapat membuka informasi tersebut, karena mereka lah yang memiliki kunci atau sandi untuk membukanya. Dalam sistemnya, pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan dan memfasilitasi penyedia kunci dan sandi antar pengguna disebut sebagai KDC atau Key Distribution Center atau pusat distribusi utama. Artinya, setiap pengguna jaringan seperti saat kalian mengirim pesan WA, dua pihak pengguna akan meminta KDC untuk membuat sandi kunci. Untuk verifikasi, sistem ini merupakan jenis enkripsi simetris. Enkripsi simetris hanya melibatkan satu kunci rahasia untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Sedangkan enkripsi asimetris
menggunakan pasangan kunci, satu kunci bersifat individu dan satu kunci yang bisa diakses umum atau publik. Contoh, sebuah pesan hello. Jika pesan ini dienkripsi, nantinya pesan yang dikirim tersebut akan diubah menjadi pesan tersandi, umumnya berbentuk bilangan-bilangan biner atau bilangan-bilangan prima acak yang dibuat oleh sistem algoritma kunci awal bersifat publik. Barulah setelah sampai ke tujuan, hanya penerima pesan yang memiliki kunci privat yang dapat membukanya. Yang mengatur sistem penguncian tersebut adalah KDC atau pusat distribusi utama, pihak yang memfasilitasi penyandian keamanan. Orang lain yang mencoba mencuri dan menerjemahkan pesan tersebut wajib memecahkan sandi rumit. Contoh, enkripsi dengan teknik 256 bit. Jenis enkripsi ini sangat kuat dan mustahil penyandiannya dapat dibobol dengan komputer sederhana, meski kelompok peretas dengan teknologi brute force canggih atau teknik yang umum dilakukan oleh para peretas dengan menggunakan sistem perangkat lunak untuk mengacak kode secara sistematis dengan menggunakan peluang acak kombinasi. Hal itu diketahui tetap akan memakan waktu beberapa tahun untuk dapat memecahkan satu sandi saja. Itu disebabkan karena umumnya sistem enkripsi menggunakan faktorisasi bilangan prima dari perkalian dua bilangan prima yang diolah dengan jenis algoritma tertentu. Algoritma paling umum digunakan untuk metode kunci privat adalah algoritma RSA. RSA menggunakan dua bilangan prima yang menghasilkan kunci privat dan publik. Ya, penggunaan bilangan prima dalam kriptografi sangat efektif karena untuk memprediksi sandi bilangan prima sangatlah sulit dan memerlukan waktu. Dalam bilangan prima, proses untuk memfaktorkan disebut sebagai faktorisasi. Bilangan prima sendiri adalah bilangan bulat positif yang lebih besar daripada satu dan tidak mempunyai pembagi bilangan bulat lain selain dirinya sendiri. Dengan kata lain, bilangan prima hanya dapat dibagi rata oleh dirinya sendiri. Setiap bilangan prima hanya dapat difaktorkan menjadi bilangan primanya sendiri. Secara umum sangat sulit untuk menemukan faktor suatu bilangan. Untuk mencari semua faktor prima suatu bilangan asli, kita harus mencoba membaginya dengan faktor-faktor kemungkinannya. Apalagi untuk keadaan bilangan prima dalam bilangan besar. Untuk mencari faktor primanya sangat sulit dan membutuhkan waktu. Dalam kriptografi, bilangan prima sangat baik untuk dimodelkan dalam algoritma khusus untuk dapat mendapatkan angka-angka penyandian khusus. Karena orang yang mencoba mengacak bilangan ini untuk menemukan sandi yang benar pasti memerlukan waktu yang lama dengan rasio kegagalan tinggi. Pada kriptografi RSA, kalian akan menggunakan dua bilangan prima besar, kemudian kalian akan mengalihkannya. Namun, dari hasil perkalian dua bilangan prima tersebut, kalian akan sulit untuk mengetahui faktorisasi primanya. Namun tahukah Anda, jika komputer konvensional atau komputer tercanggih saat ini akan memerlukan waktu bertahun-tahun atau ratusan tahun untuk dapat menguraikan penyandian-penyandian kriptografi canggih. Tapi, supremasi komputer kuantum yang dapat beroperasi ratusan juta kali lebih cepat diketahui dapat memecahkan teknik penyandian tersebut dalam hitungan detik. Karena itu, jika nanti komputer kuantum dapat digunakan di dunia nyata, sistem komputasi kuantum akan dapat merusak berbagai jenis model sistem kriptografi kuat yang saat ini kita gunakan. Karena itu, seandainya nanti komputer kuantum ada di dunia nyata, para ilmuwan wajib memikirkan cara baru untuk menciptakan jenis kriptografi baru yang dapat mengalahkan supremasi kuantum komputer. Salah satu model kriptografi yang dirancang untuk mengantisipasi keunggulan komputer kuantum adalah kriptografi pasca kuantum. Kriptografi tahan kuantum. Kriptografi pasca kuantum tidak menggunakan efek kuantum seperti namanya. Sistem ini diketahui menggunakan distribusi kunci kuantum dengan cara membagi dua kunci secara aman pada pihak pengguna yang akan digunakan untuk menyandikan pesan dan menggunakan prinsip fisika kuantum untuk menjaga kunci tetap aman. Sistem ini menggunakan protokol yang disebut sebagai BBIT4, diambil dari nama pencetusnya, yakni Bennett dan Bashard. Contoh, ada dua orang, sebut saja Penny dan RC. Mereka sedang mengobrol dalam sebuah obrolan di dunia maya. Penny kemudian mengirimkan kunci rahasia pada RC untuk mengobrol secara aman, karena tentunya ia tidak ingin pihak ketiga yang bernama RS mengetahui dan menguping obrolan tersebut. Pada protokol penyandian BB, nantinya Penny akan menggunakan rangkaian partikel acak yang dapat berputar pada kondisi spin atas atau bawah.
Penny akan mengukur setiap putaran partikel dan kemudian mengirimkannya ke RC, yang juga sistemnya akan mengukur kembali putaran partikel tersebut. Tiap kali mereka mengukur putaran ke atas, nilai akan menunjukkan angka 0, dan spin bawah menunjukkan angka 1. Dengan cara ini, mereka akan mendapatkan untaian bit acak yang dapat digunakan untuk penyandian pesan terenkripsi. Tapi pada dasarnya, jika pihak ketiga, RS, ingin menguping pembicaraan mereka, RS dapat saja mencegat, mengambil, dan juga melakukan pengukuran pada keadaan kuantum partikel tersebut di tengah jalan. Karena itu, di sini, sistem protokol pada Penny wajib membuat keadaan partikel tidak terkorelasi dan acak. Barulah ketika sampai pada si penerima RC, Penny kemudian akan mengirim kunci yang dapat membuka dan membuat detektor milik RC mampu kembali mengkorelasikan pengukuran pada keadaan semula, membuat sistem dapat dideskripsi seperti keadaan semula. Dan tentunya ketika RS akan mencegat informasi yang tidak terkorelasi dan kemudian akan melakukan pengukuran, pastinya dua pihak yang berkomunikasi, Penny dan RS, akan segera mengetahui jika ada seorang penguntit yang mencoba menerjemahkan percakapan mereka, karena faktanya keadaan kuantum sangat sensitif daripada bentuk sistem komputasi umum. Namun sebenarnya bentuk kriptografi kuantum tersebut merupakan teknik pengukuran hipotesa yang belum dapat benar-benar digunakan, dan diharapkan nantinya model kriptografi kuantum lainnya dapat dibuat dengan model keamanan yang lebih kompleks dan variatif. Ya, dan berikut informasi singkat tentang mekanisme kriptografi baik pada komputasi klasik dan komputer kuantum. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng di channel Profesor Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Google Quantum Laboratory mengabarkan